3K atas nama Ibu Anjani. Di situ persis memang yang diharapkan seperti itu. Jadi sudah jelas mulai dari pendidikan, kemudian diklat atau seminar, kegiatan-kegiatan itu tersusun rapi seperti itu. Kemudian yang kedua, best practice ataupun PTK-nya juga dipersiapkan. Plus yang ketiga, data Bapak dan Ibu sekalian. Dalam hal ini, data Bapak Ibu yang berkaitan dengan data pribadi. Lanjut, tes tertulis dilaksanakan secara terbuka juga di SMP Negeri 30. Kemudian ada jadwal kegiatannya. Pada saat presentasi pun kami pun diberi kesempatan one by one. Kalau tadi di Kecamatan Cilincing terbuka, transparan, 10 peserta semuanya membuka file PTK dan best practice-nya di dalam satu ruangan. Tetapi ketika di tingkat sudin ada perbedaan. Yang boleh melihat hanya dewan juri saja. Jadi kita tidak tahu apa yang dipresentasikan oleh lawan kita. Jadi sifatnya tertutup mungkin seperti itu. Lanjut dengan dewan juri, di sini ada Bapak Haji Supendi, kemudian ada Bapak pengawas dari wilayah Koja dan juga dari Kelapa Gading. Bersyukur kembali lagi ternyata mendapatkan prestasi serta mendapatkan penghargaan, yaitu mendapatkan juara harapan 3. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan guru penggerak. Dalam hal ini saya mau cerita sedikit, Ibu mohon izin. Ya, kegiatan guru penggerak ini merupakan kegiatan yang sudah Bapak Ibu jalani selama kurang lebih beberapa tahun ke belakang, bisa dibilang seperti itu. Jadi bisa dibilang ada namanya input, ada namanya proses dan juga output. Kita bisa mengisi jawaban-jawaban esai secara lengkap jika kita sudah melakukan. Jadi apa yang kita lakukan? Silakan disesuaikan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, pertanyaan esai guru penggerak, saya sudah merangkumnya. Apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Terkait dengan hal tersebut, Bapak dan Ibu, saya berpesan, mungkin kita bisa masukkan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan pendidikan. Ada namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 4 kompetensi guru. Seperti yang kita tahu ada namanya kompetensi pedagogi, pribadi, sosial, dan profesional. 4 kompetensi tersebut kita tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban esai kita sesuaikan. Apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu dari SDN Sepak Barat 15 luar biasa. Artinya Bapak dan Ibu semua memiliki kemampuan yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Saya memahami Bapak dan Ibu pun memiliki kelas dengan karakter dan keunikannya masing-masing. Jadi itu yang bisa menjadi modal dasar Bapak Ibu dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain? Apakah Anda mengalami kesulitan? Misalnya kepada teman atau rekan sejawat, pimpinan sekolah, orang tua, ataupun wali murid. Bapak dan Ibu, mohon izin sekali lagi Ibu, saya bercerita sedikit tentang kejadian mungkin yang sudah sebelumnya sudah paham. Ada namanya murid yang bernama Muhammad Fakras Indrasa. Dia itu mengalami broken home orang tua dan sama sekali tidak ada perhatian dari siapapun. Sampai akhirnya saya ketemu ibu kandungnya menelpon saya dari Lampung. Saya bersyukur komunikasi itu terjalin. Setelah itu selama 2 tahun Pak Budi pun jadi saksi waktu itu, saya ditransfer lewat rekening. Rekening itulah yang menjadi gojeknya saya dengan Faras, begitu pun dengan ibunya. Dan bersyukur lagi ternyata proses berjalan, pandemi, anak itu kembali ke ibu kandungnya. Bahkan Pak Bari pun sampai keliling-keliling nyari rumahnya di kampung sawah. Pak Bos itu juga bisa nganterin, jadi benar-benar semua pada bergerak dengan ibu. Faras Indrasa, dan sekarang anak itu sudah berhasil Ibu, anak itu sudah menjadi seorang ketua OSIS katanya. Saya masih komunikasi dengan ibunya lewat Messenger dan juga Facebook. Jadi orang bapak anaknya sudah bangkit dari keterpurukan dan berusaha kembali dengan kasih sayang dari keluarga. Lanjut Bapak dan Ibu, terkait dengan hal tersebut kembali lagi guru penggerak, perkembangan dan juga hal-hal baru yang Bapak dan Ibu lakukan sebenarnya banyak. Seperti saya banyak belajar dari Bu Eva. Bu Eva sudah sangat membantu dalam hal kegiatan drum band.
itu menjadi benar-benar motivasi buat saya. Yang saya nggak bisa dan saya nggak paham tentang hal tersebut. Begitupun dengan Bapak Abror, pelatih ekskul drum band. Sempat saya bertanya kepada beliau, Abror kok bisa lolos? Saya bercerita tentang drum band buat saya. Jadi bakat apa yang kita miliki itu yang kita kembangkan. Jadi Bapak dan Ibu itu pasti memiliki, ada, cuma memang untuk menuliskan atau menjelaskan dalam kata-kata biasanya terjadi yang perlu latihan-latihan pengungkapannya ya. Lanjut melakukan, tetapi untuk penyampaian atau penulisannya itu yang penting. Terima kasih Bu. Setelah selesai mengisi esai lengkap, mendapatkan pengumuman, selanjutnya kegiatan berikutnya adalah simulasi mengajar. Simulasi mengajar dilaksanakan bisa di sekolah ataupun bisa di rumah. Tapi pesan dari saya, kalau bisa ketika Bapak Ibu akan mengadakan simulasi mengajar, carilah yang berbeda dari yang biasanya. Kalau saya waktu itu menari tari indang Ibu, jadi prakteknya pun saya menari tari indang di depan asesor. Asesornya sampai bertanya, ini tari yang dipraktekkan? Iya, dipraktekkan di tema 1, kemudian anak-anakku mempraktekkan lagi, bahkan di Palu sudah tampil. Jadi saya praktek langsung tari indang. Kemudian pada saat wawancara, betul yang dikatakan Bapak dan Ibu CGP Angkatan 5, hati-hati, artinya wawancaranya itu bersifat to the point. Apa yang Anda tulis maka akan ditanyakan langsung oleh asesor. Jadi kalau Anda berani menulis, maka berarti Anda berani bertanya jawab langsung. Jadi dalam menjawab pertanyaan disesuaikan dengan apa yang dialami oleh Ibu sekalian. Ya, itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin ke depannya nanti akan ada lagi aksi-aksi nyata dari saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya sama Bu Asri? Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya dan saya hanya meraba-raba aja. Yang saya tanyakan perbedaan guru penggerak dengan guru pendamping. Yang pertama, yang kedua, akses untuk menuju ke depannya itu antara guru penggerak dengan guru pendamping itu apakah sama atau berbeda di ujung kemudiannya? Terima kasih. Ya. Untuk diketahui Bapak dan Ibu, kalau guru penggerak sama guru pendamping berbeda. Kalau guru pendamping disebutnya pengajar praktik atau PP. Bapak Iqbal waktu kemarin pada saat akan ada pelaksanaan PKKS sempat datang ke sini. Bahkan saya izin ya Bu, foto bersama dengan Ibu. Bapak Iqbal itu guru SMA Angkatan 5, guru PJOK. Beliau itu pengajar praktik. Saya sebagai guru penggerak, disebutnya saya sebagai murid, Ibu. Bapak Iqbalnya sebagai guru saya. Jadi saya menyebut beliau guru. Kemudian apakah sama atau berbeda? Berbeda jelas Pak. Karena kami sebagai murid maka di posisi murid banyak mengerjakan tugas. Kalau beliau sebagai guru hanya mengarahkan, membimbing, mengingatkan apabila ada siswanya yang belum menyelesaikan tugas atau tidak memahami tugas-tugas yang diberikan. Kemudian berkaitan dengan kedepannya, kalau guru penggerak, mohon izin Ibu, Bapak sekalian, sudah ada fakta integritas, tadi Pak Ibu juga sudah melihat, ada beberapa poin yang mengalami perubahan dari CGP Angkatan 5. Di CGP Angkatan 7 banyak poin-poin yang bertambah. Salah satunya dikatakan oleh Pak Haji Pendi, Ibu, kedepannya akan dipromosikan, bahasanya seperti itu. Tapi apakah terus seperti itu, kembali lagi kepada kebijakan-kebijakan yang berlaku. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan Bapak pendamping atau pengajar praktik tersebut? Ternyata beliau pun tetap wajib ikut guru penggerak. Kalimatnya, guru pendamping atau pengajar praktik tidak dihitung atau tidak dipromosikan oleh siapapun. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin maju, yang ingin ke depan lebih baik,
Yang ingin melakukan perubahan positif, ikutlah guru penggerak. Demikian, terima kasih. Jadi itu yang saya dengar kan pas ada tunjangan yang nanti intensifnya langsung ke Bapak dan Ibu gitu. Beda dengan sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak kan sifatnya boskin ya, jadi bos kinerja itu buat sekolah, ya kan, untuk sekolah, sekolahan. Tapi kalau guru penggerak itu berarti ke langsung gitu, inputnya atau yang dirasakan gitu nanti itu adalah langsung yang menerima adalah guru yang bersangkutan sebagai guru penggerak. Maka sangat berharap bahwa Bapak Ibu ini yang masih banyak yang muda, ayo gitu untuk ikut pelaksanaan guru penggerak. Gitu. Saya pun wajib ikut nih karena saya belum ada nomor registrasi gitu. Jadi kepala sekolah yang belum mengikuti atau belum mempunyai nomor registrasi itu juga wajib ikut guru penggerak. Gitu. Jadi saya selalu berharap Bapak Ibu untuk mumpung nih masih ada waktu. Kemarin kan udah ini ya, kayak Bu Mila, Bu Santika, Mas Ibnu masukin, kan udah tahu kan cara-caranya, ya kan? Jawab-jawabannya kemarin itu bisa dibantu Bu Asri, ya. Mungkin ada kata-kata yang sebagai kunci lah, gitu lah, ya kan? Jadi kata-kata kunci itulah yang bisa meloloskan Bapak dan Ibu untuk sebagai guru penggerak. Karena ini yang sekarang ini angkatan 9 dan 10 ini adalah angkatan yang terbanyak gitu. Adalah angkatan yang terbanyak. Jadi kesempatan sangat banyak sekali bagi Bapak Ibu ini juga untuk jenjang karir lah istilahnya, jenjang karir Bapak Ibu selanjutnya gitu. Jadi jangan stuck aja jadi guru, Bapak Ibu nanti bisa menjadi pengawas atau juga bisa menjadi kepala sekolah. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin masih ada waktu beberapa jam lagi. Ya, Mas Ibnu tadi mau ikut nggak ini? Guru penggerak udah angkat belum? Sudah. Dan nyiapin. Masukin. Kemarin udah daftar doang. Udah selesai. Mau uploadnya? Terus apa lagi? Bu Rani? Jangan bilang. Ini nanti larinya wajib loh. Kayaknya. Makanya sangat-sangat saya berharap ayo semangat gitu. Bukan pada anak-anaknya semuanya pada itu. Iya. Iya, kepala suku semua gitu. Belum ada yang direpotkan. Semangat harusnya gitu. Harus semangat. Semangat. Jangan nggak semangat. Udah. Bu Mila, daftar belum? Pak Ustaz, daftar? Nah itu Bu, namanya saya daftar itu. Ya, apa alasannya? Karena juga ada pertanyaan dari kawan-kawan yang itu bisa apa enggak. Saya makasih juga baru dengar tadi informasi dari Kemarin yang pada penyakit guru studi ya. Ada juga yang angkatan 7 ini guru SMA 90, guru PJK. PJK. Ini saya. Guru SMA 75, guru bidang studi bahasa Jerman. Lalu guru SMA 110, guru bidang studi bahasa Prancis. Jadi benar-benar guru-guru bidang studinya keluar semua. Ya. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu, Mas Budi, saya ikut dong. Padahal di sini pada pinter-pinter, baik IT-nya,
Bu Asri coba tolong dibantu teman-teman yang kesulitan ya. Kalau ada hal-hal yang bisa dibantu, tolong dibantu. Biasanya karena udah jebol, ada kata kuncinya, bosnya pasti bertanya dengan teman-teman yang lainnya. Makanya bisa masuk, nanti seperti itu. Ya. Saya semangat, Bu Eva juga harus semangat, jangan tidak semangat, semua harus semangat. Ya. Kemudian lagi, nih beralih kembali. Ini saya